Bapa, di tengah begitu banyaknya masalah yang sekarang ini terjadi, krisis dunia, tantangan pribadi lepas pribadi yang harus kami lewati, kemanakah pertolongan kami? Hanya kepadamu saja kami datang. Untuk itu Tuhan, hari ini kami hadir di hadapan-Mu. Kami rindu untuk diberkati melalui firman-Mu, diberi kekuatan sehingga kami memiliki harapan yang kuat di dalam Engkau dalam menghadapi permasalahan kami. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau hadir di sini. Berfirmanlah. Kami sambut firman-Mu itu Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Firman Tuhan pagi ini dilayani oleh sahabat saya, Pendeta Ronauli Nababan. Mari, silahkan Pak Pendeta Ronauli Nababan. Kita sambut, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Cek, ya Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, ya sebelumnya terima kasih buat semua rekan-rekan di tempat ini. Bapak Gembala yang tidak hadir, Pak Wigan. Dan juga rekan-rekan ada Bang Ruli, sahabat-sahabat semua, ada Bang Suranta, ada juga yang saya hormati Ibu Putri. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang ke-21. Ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. 1, 2, 3 ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang berdoa dan berjaga-jaga. Berbicara tentang berdoa dan berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kata ini, ya berjaga-jaga ini adalah kalimat atau kata perintah. Ya, kata perintah. Kata perintah artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang harus ditaati. Ya. Perintah itu harus ditaati. Umumnya perintah itu datang dari otoritas tertinggi kepada bawahan. Sehingga tidak ada pilihan yang namanya bawahan. Bawahan itu wajib atau harus tunduk. Ya, harus tunduk terhadap perintah tersebut. Ya. Kalau kita memilih untuk tidak tunduk, maka akan ada risiko atau akan ada punishment-nya atau ada hukumannya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang namanya perintah berarti keharusan. Ya, keharusan. Perintah berbeda dengan himbauan. Ya. Kalau himbauan bisa iya, bisa tidak. Ya. Tetapi yang namanya perintah itu harus. Dalam bahasa Sundanya itu Bapak Ibu Saudara kudu. Ya, kudu. Mesti. Tidak boleh tidak, harus. Nah berjaga-jaga ini Bapak Ibu Saudara bagi orang percaya ini keharusan. Tidak boleh tidak, kita harus berjaga-jaga. Sebab ini adalah perintah dari penguasa tertinggi dalam kehidupan. Ini adalah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk setiap orang yang percaya supaya berdoa dan berjaga-jaga. Kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ada banyak perintah ini. Ya, ada banyak perintah ini. Perintah berjaga-jaga ini sangat banyak. Ya. Beberapa kali Yesus ya Di luar ayat-ayat yang lain, Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara beberapa kali menyampaikan supaya pengikutnya, supaya orang yang percaya itu berjaga-jaga.
Ketika Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani, Yesus juga memerintahkan kepada ada Simon di situ, ada Yohanes di situ supaya mereka berjaga-jaga, jangan sampai tidur. Karena waktu itu mereka sedang ada di Taman Getsemani sedang berdoa sebelum Yesus ditangkap dan sebelum Yesus disalibkan. Nah, Yesus masih memerintahkan kepada murid-muridnya supaya murid-murid itu berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu Saudara, perintah berjaga-jaga ini bagi setiap orang yang percaya datangnya dari Tuhan, penguasa tertinggi. Oleh karena itu, kita harus tunduk penuh. Tidak boleh tidak, berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara tidak sembarangan, bukan tanpa alasan Tuhan memerintahkan kita berjaga-jaga. Ada alasannya, bukan tanpa sebab. Ada sebabnya Bapak Ibu Saudara. Nah, paling tidak saya catat di sini, ya ada dua sebab atau ada dua alasan kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara sudah dipastikan bahwa Tuhan akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah pesan Tuhan Yesus bahwa Yesus akan datang menjemput. Yesus akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Cuman Bapak Ibu Saudara yang jadi persoalannya tidak diberitahukan kapan datangnya. Tidak diberitahukan waktunya, tanggal sekian, jam sekian, tidak dikasih tahu seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan dia akan menjemput kita. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara ada dua bentuk kedatangan Tuhan dalam menjemput setiap orang yang percaya. Ada kedatangannya secara umum. Nah, itu nanti dari parousia ya, dalam istilah teologianya, dalam istilah alkitabiahnya, parousia, kedatangan Tuhan menjemput semua orang yang percaya. Ini nanti akhir zaman. Ya. Dan akhir zaman ini pun kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara kapan akan terjadi. Bisa besok, bisa lusa. Ya. Bisa minggu atau bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 100 tahun yang akan datang, bisa 1000 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi ingat, bisa besok. Atau ingat, bisa sesudah kita ibadah hari ini. Tidak ada yang bisa memastikan kedatangannya, tapi yang jelas dia akan datang. Ya, dia akan menjemput semua saleh-salehnya. Dunia ini dikatakan Bapak Ibu Saudara nanti kalau Bapak Ibu Saudara dalam tulisan Paulus bahwa nanti di akhir dunia ini Bapak Ibu Saudara, dunia ini kan sekarang menuju kepada kemerosotan, ya. Dunia ini sedang menuju kepada kemerosotan dan akan terjadi nanti kehancuran yang maha dahsyat. Ya, kita sudah bisa melihatlah tanda-tandanya kemerosotan alam semesta ini. Ya, khususnya maaf ya, bukan alam semesta semua ya. Bumi ini khususnya. Bumi ini kan sudah mengalami kemerosotan. Ya. Semua sekarang sepertinya sudah ya, alam ini sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Beberapa waktu lalu ada bencana alam di daerah mana tuh yang turun di Amurang ya, kalau tidak salah ya, di Amurang ya. Ada permukaan tanah yang turun di pinggir laut ya, turun beberapa sehingga ada banyak rumah yang harus tenggelam. Ya, sebelumnya juga banyak kejadian-kejadian. Ya, kita pergi ke lumpur Lapindo sampai hari ini sepertinya masih belum selesai tuh Bang ya. Masih keluar terus tuh banyak tuh lumpurnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tanda-tanda kemerosotan. Memang sudah tidak terjadi keseimbangan ya di dalam bumi ini. Sehingga ini menuju kepada kehancuran, ya, menuju kepada kemerosotan semuanya. Nanti akan ada saatnya Bapak Ibu Saudara bahwa akan mengalami kehancuran, ya, akan mengalami kebinasaan. Karena memang di Alkitab sudah dinubuatkan akan hal itu, ya, bahwa hari-hari terakhir akan terjadi, ya, hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Bahkan akan terjadi kehancuran yang maha dahsyat. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan supaya kita menjaga hati kita. Ya, memperhatikan bagaimana kita hidup.
Jangan seperti orang bebal. Jangan berpikir bahwa dunia ini akan semakin baik. Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu tidak Alkitabiah. Yang Alkitabiah itu bahwa dunia ini akan semakin rusak. Manusia akan semakin jahat. Itulah yang Alkitabiah. Karena itu sudah dicatat dalam Alkitab. Itu sudah dibuatkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan baik dunia ini. Sekalipun Bapak Ibu Saudara berdoa. Kadang-kadang kan kita berdoa ini di dalam doa syafaat. Berdoa untuk supaya ya dunia ini semakin lebih baik. Ya saya pikir sih doa yang sia-sia sepertinya. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi realitanya dunia ini akan semakin rusak. Realitanya dunia ini akan semakin jahat. Itu yang akan terjadi. Bukan kebaikan. Tapi kita sebagai orang yang percaya kita harus tetap menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Ya, di tengah-tengah kehancuran dunia ini. Menuju kehancuran dunia ini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara nanti akan datang Tuhan menjemput setiap orang yang percaya. Ya, di akhir zaman. Nah itu kedatangan Tuhan yang pertama. Nah kedatangan Tuhan yang kedua itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Yaitu melalui kematian kita. Jadi sebelum Tuhan datang nanti secara secara umum menjemput semua dan mengakhiri seluruh sejarah dunia ini, maka nanti ada sebelumnya itu yaitu kedatangan Tuhan secara pribadi. Nah itu kematian. Nah berbicara tentang kematian, kitab Pengkhotbah berkata tidak seorang pun tahu akan kapan hari kematiannya. Kitab Pengkhotbah berkata tidak ada seorang yang dapat menahan yang namanya angin, demikian juga yang namanya kematian. Kalau sudah kematian datang, tidak seorang pun bisa menahannya. Nah berbicara tentang kematian kita, kedatangan Tuhan secara pribadi menjemput setiap kita, itu pun tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita secara pribadi. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan di dalam menjemput setiap orang yang percaya itu seperti pencuri. Bapak Ibu Saudara tahu enggak pencuri datang? Pencuri datang tidak pernah SMS duluan. Tolong ya, Pak Ruli nanti jam 12 malam saya akan datang ke rumah. Pintu jangan dikunci. Saya mau mencuri katanya. Tidak ada begitu Bapak Ibu Saudara. Yang namanya pencuri itu tiba-tiba tidak diduga-duga. Bahkan kita seringkali tidak menyadari, memang tidak memberi perhatian ke situ. Sehingga yang namanya pencuri itu ketika terjadi pencurian kita kaget. Waduh kok bisa ya? Saya ini orang kampung Bapak Ibu Saudara. Saya BTL. Ya, Batak tembak langsung. Kalau Pak Ruli ini beda. Ya sama Bang Surata juga beda. Mereka itu ya udah lahir besar Jakarta mungkin ya Bang ya. Nah kalau saya masih BTL. Makanya model ngomongnya juga masih begini. Ya, Batak tembak langsung, nggak lewat Medan. Ya, dari Siborong-Borong. Ya, saya asli orang Siborong-Borong, dari Siborong-Borong langsung ke Jakarta, nggak lewat Medan dulu. Kalau lewat Medan dulu udah bisa berubah dikit bahasanya. Ya, agak bahasa Indonesia udah lebih bagus begitu. Kalau dia lewat Medan dulu, tapi saya masalahnya nggak ada lewat Medan langsung ke Jakarta, jadi bahasanya masih begini. Ngomongnya juga masih begini. Nah jadi saya itu Bapak Ibu Saudara, di kampung itu kerjaannya memelihara babi dan memelihara kebo. Ya. Babi kita itu banyak. Ya. Dan kita kerjaannya setiap hari jual babi. Nah suatu ketika Bapak Ibu Saudara tanpa diduga-duga, ya kita lagi asik di rumah. Ya malam-malam. Ya kita asik, ada hujan, kita masih nikmati sebelum tidur ada hujan. Nah, kita nikmati, tidak terjadi apa-apa ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Besok pagi Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke kandang babi. Saya lihat babi saya sudah hilang. Ya, saya bilang ke papi saya, Bapak, bahasa orang Batak kan, Bapak, amago babi. Bapak sudah hilang babi kita. Hah? Kaget semua orang saya di rumah. Rasa tidak percaya, semua datang lihat ke kandang. Wah, sudah hilang babinya. Nah, di situ kita lagi asik menikmati malam. Lagi asik menikmati hujan yang waktu itu datang. Sehingga sama sekali kita tidak menyadarinya bahwa pencuri itu datang. Nah biasanya Bapak Ibu Saudara memang pencuri datang di saat kita lagi asik-asiknya menikmati. Ya tiba-tiba makanya langsung bikin kita semua kaget. Nah demikian juga kedatangan Tuhan. Demikian juga yang namanya kematian. Jaranglah kita tahu akan saat kematian, jarang.
Kecuali mungkin karena sudah divonis tinggal beberapa bulan karena sakit begitu ketahuan. Tetapi umumnya kebanyakan kematian itu mengagetkan. Mengagetkan. Umumnya. Karena memang yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan akan datang menjemput. Bisa hari ini. Tidak usah tunggu harus sakit dulu Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir saya kan masih sehat, masih kuat, masih gagah. Tidak tunggu harus sakit dulu, tidak. Orang lagi sehat. Bisa, tidak tunggu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada orang gara-gara jerawat, ya, gara-gara mencet jerawat mati Bapak Ibu. Benar. Dia mencet jerawat tengah jalan, tabrak mobil, mati udah. Artinya Bapak Ibu Saudara kematian itu kapan saja bisa datang. Tidak tunggu sakit, tidak tunggu tua dulu. Anak muda juga bisa mati. Emangnya hanya orang tua yang mati Bapak Ibu? Saya ini dulu melayani sebuah gereja besar di Jakarta ini. Saya huni khusus pendeta di gereja itu sebelum saya keluar dari gereja. Saya khusus pendeta penguburan Bang. Jadi udah ratusan orang saya kubur di Pondok Rangon. Ya, ratusan, udah banyak sekali saya kubur orang di situ. Nah, yang saya kubur itu Bapak Ibu Saudara dari umur baru belum ada 1 hari. Brojol langsung lewat. Sampai yang umurnya sampai 90 tahun ada yang saya kubur. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya lihat di situ hampir semua umur ada. Tidak tunggu harus tua dulu. Anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil juga bisa mati tiba-tiba. Memang sih harapan kita yang tua dulu begitu ya. Tetapi Bapak Ibu kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak anak muda mendahului yang tua. Apalagi kita pendeta ini berharap supaya jemaat dulu lah begitu ya. Supaya kalau masalahnya begini, kalau pendetanya dulu siapa yang kubur? Iya kan? Nah kalau jemaat duluan, ya ada yang kubur. Tapi rasanya sih ini jemaat tidak terima nih. Ya, masa sih Pak begitu ya, diduain kita duluan begitu. Ya sudah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau duluan, ya saya belakangan, kalau enggak begini aja. Saya belakangan, Bapak Ibu Saudara duluan. Ya, sama juga kata. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kematian, tidak usahlah kita saling mendahului. Alkitab katakan, sudah ada urutannya semua. Benar tidak? Sudah ada, kita ini menunggu giliran saja. Ada waktunya masing-masing. Tidak usah berebutan Bapak Ibu Saudara, jangan seperti Metro Mini lah. Ada waktunya masing-masing. Saya tidak tahu kapan saya akan dipanggil oleh Tuhan. Bisa mungkin habis dari tempat ini. Kan seringkali terjadi begitu pengkhotbah. Gak usah tunggu selesai khotbah, lagi khotbah dipanggil Tuhan, bisa saja. Kelihatannya sehat, Pak Ronald kan masih gagah. Ganteng lagi katanya begitu. Oh, tadi Bang Ruli langsung ngomong, ganteng sekali Pak Pendeta. Oh, sorry Bang, itu bawaan lahir saya bilang gitu. Asik bener. Tidak usah lihat harus lemah baru mati duluan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru yang saya perhatikan itu banyak sekali karena saya berurusan dengan orang mati dulunya ya. Yang saya perhatikan yang banyak mati duluan itu Bapak Ibu Saudara. Yang malah kelihatan sehat. Malah yang sakit-sakit itu malah kayaknya panjang amat itu umurnya tuh. Itu ada 3 berteman baik. Ya mungkin juga kenal juga di sini. Ada pendeta Judika Sialoho. Ada pendeta Sutardi Nababan. Ya, dan saya. Kami bertiga ini berteman kurang lebih 24 tahun. Jadi kami ini sama-sama lah, dari susahnya sama-sama. Sampai sekarang susah juga, tetap sama-sama begitu. Ya, jadi kita tetap sama, teman dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, teman saya berdua ini, yang satu sudah di black tuh. Ya, udah di black dia punya dadanya. Ya, udah di bypass, pendeta Judika. Nah, yang satu teman saya Sutardi Nababan itu sudah hampir waktu itu saya dengan Judika sudah berkata begini, wah sepertinya kita akan kehilangan teman satu. Teman-teman di sini juga mungkin tahu ya, sudah akan kehilangan teman satu karena mengalami cancer. Cancernya limfoma. Biasanya kalau udah cancer limfoma itu jarang yang bisa itu ya, yang selamat ya jarang. Nah kita berpikir ya sudahlah, dari pengalaman-pengalaman kita teman-teman, ada Pak Hatta Simbajuntak yang ya karena begitu lewat juga hanya 3 bulan berapa bulan lewat. Nah pendeta Sutardi ini kita sudah anggap akan lewat. Ya, kita sudah siap-siap waktu itu. Tetapi ternyata
Tuhan panjangkan tuh umurnya sampai sekarang masih sehat. Masih berkeliaran tuh sekarang. Masih khotbah kemana-mana tuh. Ya. Nah saya yang sehat di antara kami bertiga, saya yang tidak ada masalah. Bapak ibu saudara, saya bilang ke mereka berdua, bisa saja di antara kita bertiga saya duluan. Karena bisa saja yang sehat-sehat begini. Nggak tunggu harus sakit dulu, ndak. Tiba-tiba lewat. Banyak sekali teman-teman saya yang seumuran dengan saya 42 ya, jalan 43. Sudah banyak yang lewat loh Bapak Ibu. Jadi yang namanya kematian, kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ketika Tuhan menjemput kita secara pribadi melalui kematian, kita sedang dalam posisi tidak berjaga-jaga, hati kita menjauh dari Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang, udah Pak, gak usah pikirin kematian deh. Bapak Ibu, justru itu yang lebih pasti daripada semuanya. Kematian suatu hal yang pasti. Alkitab sudah mencatat manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Tidak bisa mengelak dari situ. Kematian dan penghakiman kita tidak bisa melewati itu. Tidak bisa, harus. Jadi lebih baik kita membuka hati, berpikir untuk itu, bukan berarti jadi kita mikirin kematian terus. Tidak juga. Ya. Berkaryalah sebelum menuju itu. Berbuatlah sesuatu bagi Tuhan sebelum kematian itu tiba. Sehingga ketika kita dijemput oleh Tuhan, hidup kita berkenan di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan ya memerintahkan untuk kita berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga? Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara. Karena orang percaya senantiasa ada dalam bahaya maut. Ya. Kita baca dulu Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab kita. Dalam Mazmur 44 ayat 22. Mazmur 44 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah Bapak Ibu Saudara, boleh kita buka lagi satu ayat lagi dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang percaya itu senantiasa kehidupannya ada dalam bahaya maut. Maut di sini Bapak Ibu Saudara, yang bahaya maut di sini yang saya maksudkan bukanlah seperti yang tadi yang kematian. Bukan kematian kedatangan Tuhan menjemput kita lewat kematian, bukan. Tetapi sini bahaya mautnya, kita ada dalam bahaya. Ya. Kita ini menjadi sasaran iblis. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, iblis seperti singa yang mengaum, berkeliling. Artinya dia perhatikan terus. Dia akan melihat manusia, siapa yang akan ditelannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, iblis tidak pernah memalingkan matanya dari Bapak Ibu Saudara. Ada 2 mata yang selalu tertuju kepada Bapak Ibu. Yang pertama mata Tuhan, dan yang kedua juga mata iblis. Iblis itu selalu mengamat-amati Bapak Ibu Saudara terus. Dia lihat, kapan Anda ditelannya? Kapan Anda dimangsanya? Dan ini menjadi target utama. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Iblis terus akan memantau. Dia akan memperhatikan terus Bapak Ibu Saudara. Saat kapan Anda lengah, saat itu Anda akan ditelan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita berjaga-jaga terus. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lengah.
Ada mata iblis yang selalu memperhatikan kita. Dia selalu melihat di mana kelemahan kita. Dia akan pelajari terus. Dia akan cari terus. Dia akan melakukan segala macam cara. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dihancurkan. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara ditelannya. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara mengalami kebinasaan. Sama seperti dia. Nah itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan iblis. Melihat, mengintai Bapak Ibu Saudara. Saat kapan Bapak Ibu Saudara siap diintai, langsung diintai. Langsung dihajar, langsung ditelan. Oleh karena itu berjaga-jaga senantiasa. Jangan lengah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nah hari ini yang perlu kita pahami lebih dalam lagi. Apa sih yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita jaga? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara tentunya yang perlu kita jaga itu adalah hati kita, bukan yang lain. Hati kita yang perlu dijaga karena hati itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Alkitab berkata bahwa hati adalah pusat kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita jaga adalah hati kita. Karena hati ini adalah pusat daripada kehidupan. Manusia digerakkan oleh hatinya. Hati menjadi penentu kehidupan seseorang. Kalau hatinya benar, benarlah seluruh kehidupannya. Tapi kalau hatinya jahat, maka jahatlah seluruh kehidupannya. Bukan perbuatan yang menentukan. Perbuatan bisa saja kelihatan baik, tapi hati belum tentu seperti itu. Bukan perkataan. Perkataan bisa seperti bak malaikat. Ada orang kan rohaninya kalau lagi ngomong luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu ya shalom. Salaman. Baru datang di gereja nyampe. Shalom tinggal di mana? Wah puji Tuhan. Udah berapa anak haleluya. Tinggal di mana sekarang? Glory Hosana. Ini terlalu rohani sekali. Tapi bisa saja Bapak Ibu. Perkataan bisa rohani. Tapi hati belum tentu rohani. Bisa rohana. Khotbah di sini bisa berapi-api. Bisa kelihatan manusia paling kudus. Tetapi realitanya, hatinya bisa lebih jahat daripada penjahat yang benar-benar penjahat. Jangan tertipu Bapak Ibu Saudara dengan apa yang kelihatan. Yang Tuhan lihat bukan yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan. Makanya Allah berfirman dalam kitab Korintus, janganlah lihat yang kelihatan, tetapi lihatlah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu apa? Itu Tuhan. Itu hati kita. Yang kelihatan ini menipu Bapak Ibu. Yang kelihatan ini menipu. Yang kelihatan ini sementara. Yang tidak kelihatanlah yang kekal. Tuhan, hati kita, itulah yang tidak kelihatan, itulah yang kekal. Nah ini yang perlu kita jaga terus. Nah Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, hati ini menjadi tempat perebutan. Dua kekuasaan. Ada buku Joyce Meyer, ya. Judul bukunya, Pikiran adalah Medan Peperangan. Bapak Ibu Saudara, hati kita ini adalah tempat pertempuran. Dua kekuasaan. Tuhan atau iblis. Ini diperebutkan. Siapa yang tinggal di sini, siapa yang bertahta di sini, berarti dialah penguasa kehidupannya. Makanya yang diperhatikan oleh iblis itu hati kita. Kapan dia mau bisa kuasai itu? Siapa yang bisa menguasai hati itu, berarti dialah yang menguasai seluruh kehidupan pemilik hati itu. Nah iblis akan fokus melihat hatimu. Dia akan berusaha mengambil alih hatimu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Sesungguhnya hati kita itu diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan dan diberikan kepada manusia supaya Tuhan bertahta di situ. Itu sebenarnya tujuan Tuhan.
Itu bukan tempat buat yang lain. Tuhan mendesain hati manusia itu supaya hati manusia itu menjadi tempat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini harus kita sadari. Ya supaya kita jangan sampai terkecoh oleh tipu daya iblis. Karena iblis akan berusaha untuk menipu kita. Sebagaimana dicatat dalam kitab Yohanes ya, bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Ya, iblis itu penipu ulung. Dia akan berusaha memperdaya kita. Nah ini perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa hati kita ini sebenarnya didesain oleh Tuhan supaya Tuhan bertahta di atasnya. Tidak boleh diisi yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, selama hati kita tidak diisi oleh Tuhan, selama itu kita tidak akan pernah mengalami kemaksimalan atau kepenuhan atau ketenangan yang sejati dalam kehidupan. Tidak akan pernah. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar atau mungkin pernah baca seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Dia berkata demikian, ada satu ruang di dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun selain oleh penciptanya. Memang Bapak Ibu Saudara, desain Tuhan bagi hati manusia itu didesain buat tempatnya Tuhan bertahta. Bukan tempat yang lain. Kalau ada yang lain mengisi selain Tuhan, maka coba perhatikan, tidak akan ada ketenangan di dalam hidupnya. Tidak akan ada kedamaian yang sejati dalam kehidupannya. Kalaupun dia berkata, oh saya tidak percaya Tuhan tapi hidup saya damai. Coba jujur. Benar tidak? Benar tidak? Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita isi hati ini dengan yang lain, misalkan dengan harta, dengan kekuasaan, ya. Kalau engkau isi, engkau tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Tidak ada puasnya. Saya pernah mendengar di Instagram seorang pengacara kondang, saya tidak usah sebut namanya di Indonesia ini, ya. Dia sering nongol di entertain. Ya. Dia berkata begini, saya sudah punya segalanya, sudah punya harta, sudah punya semua. Tapi ada satu ketika saya pernah saya dengar langsung dengan kuping saya, dia ngomong begini, tapi rasanya kayak masih ada yang kurang. Pengacara hebat, pengacara ngetop. Mungkin katanya salah satu pengacara terkaya. Saya dengar dengan kuping saya sendiri. Dia berkata bahwa kayaknya saya udah punya segalanya. Mungkin masih ada tuh videonya tuh di YouTube. Ya. Saya udah punya segalanya. Tapi rasanya kayak masih ada yang kurang. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Apa itu yang kurang itu? Hatinya enggak diisi oleh Tuhan. Karena memang desain Tuhan, hati kita itu harus diisi oleh Tuhan, bukan diisi oleh yang lain. Makanya sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara mengisinya dengan yang lain, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada damai sejati. Kalaupun kau alami ketenangan, bahagia itu bahagia semu. Yang gampang sekali bisa berubah oleh karena situasi dan kondisi. Tapi yang namanya kalau hati sudah diisi oleh Tuhan, ketenangan, damai, sejahtera kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Akan ada tenang terus, damai terus. Ada uang, tidak ada uang, tetap tenang. Bisa enggak? Bisa. Karena saya seringkali tidak punya uang, Bapak Ibu. Ada mungkin berkata, bohong, tidak ada bohong, tidak mungkin. Saya bisa. Adakah di antara Bapak Saudara yang tahu berapa duit di ATM saya? Tidak usah saya sebut Bapak Ibu Saudara. Maaf, saya bukan pendeta pengemis. Ya, maaf. Saya berkhotbah begini pun Bapak Ibu Saudara tidak mengharapkan dibayar. Enggak. Sehingga kalau saya ngomong kenyataan realita yang saya hadapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tujuan supaya Bapak Ibu Saudara kasih uang, enggak. Saya menggembalakan di New Spirit. Itu gereja yang saya gembalakan itu 98% itu orang miskin, orang susah semua. Bang Ruli sudah pernah melayani di situ. Orang susah yang saya layani di situ. Orang miskin yang saya layani di situ. Wah, sejarahnya ceritanya panjang, tapi saya ceritakan. Bagaimana saya berjuang untuk melayani Bapak Ibu.
saya harus jadi kacung. Kelihatannya ini juga agak keren nih Bang kalau lagi di sini. Kalau abang kan lihat saya kalau ketemu kayaknya ganteng begitu, apalah begitu. Ini Bang Rul suka muji saya. Kadang-kadang memang susah saya bisa menerima itu begitu ya. Bapak Ibu, kalau keseharian saya, nah sekarang saya agak udah karena COVID kemarin usaha yang saya rintis nyungslep, akhirnya saya buka usaha yang baru. Sekarang saya jualan soto bugem. Ya, soto bugem. Anda tahu enggak setiap hari kerjaan saya? Setiap hari kerjaan saya harus masak. Orang enggak pikir kalau saya ini pendeta gembala. Pakai celana pendek, pakai kaos, ya. Masak. Itu yang saya kerjakan. Penghasilan yang saya dapat Anda tahu? Itu semua untuk pelayanan. Persembahan dari jemaat yang saya gembalakan Bapak Ibu Saudara, dalam satu hari minggu itu 2 kali ibadah dengan jemaat kurang lebih 80 sampai kalau datang semua 100 orang lah anggap begitu. Tidak lebih dari 1 juta. Pemain musik kita berapa orang? Ini bukan dalam rangkap itu, bukan. Tidak. Ini saya khotbah di sini, pernah saya khotbah di sini, saya ditawar dikasih apa, saya tidak mau. Bukan, Bapak, saya menjaga hati supaya tulus. Ini fakta, bukan ngomong. Tuhan menjadi saksi kita. Walaupun sulit begitu Bapak Ibu, tetap ada ketenangan dalam hati saya. Saya tahu siapa Tuhan yang saya layani. Yang tidak mungkin jadi mungkin kok. Saya ini BTL, tadi saya sudah ceritakan, saya BTL batak tembak langsung. Anak orang miskin dari kampung. Orang susah di kampung. Tapi siapa yang nyangka bisa punya penggembalaan di Jakarta? Oke, mungkin buat orang lain itu penggembalaan biasa, tapi buat saya itu suatu hal yang di luar dugaan saya. Bisa menggembalakan ada tempat yang kita tidak ngontrak, punya sendiri. Cukup ya nyaman juga lah. Walaupun dibanding dengan ini jauh lebih nyaman. Tapi untuk kelas tertentu, tempat yang saya gembalakan sangat nyaman. Tapi itulah Tuhan. Kalau hati kita sudah kita jaga terus dengan Tuhan, ya Tuhan akan memberkati. Dan ada ketenangan di situ. Bukan masalah soal banyak uang di dompet. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara uang di dompet saya banyak. Tidak pernah. Tapi ada saja Bapak Ibu Saudara. Hati saya tetap tenang. Karena apa? Karena buat saya yang penting bukan soal siapa yang mendukungmu di dunia ini. Tetapi siapa yang ada di hatimu. Yesus yang ada di hatiku. Yesus menjadi segalanya, cukup bagiku. Sebelum jualan soto bugem, saya dulu main sound system. Anda tahu saya ini tukang ngangkat sound system. Saya ini ada rental sound system dulu. RD Sound, ada studio musik dulu. Saya ini seperti kacung. Ngangkat sound system demi cari uang. Karena udah gak ada uang. Gak ada sponsor. Dan saya tidak berharap untuk itu. Saya lebih baik merdeka dengan usaha sendiri. Tidak ada intervensi dari manapun. Gereja yang saya gembalakan itu berdiri sendiri, tidak ada intervensi dari manapun. Saya merdeka, mau kemana, saya merdeka. Bukan masalah soal banyak uang atau tidak. Siapa yang ada di hati kita? Siapa yang menguasai hati kita? Kalau Yesus ada di hatimu, saya pastikan situasi di sekelilingmu tidak akan mempengaruhi keadaan sukacita dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Saya rindu jemaat di tempat ini. Jaga hatimu. Hatimu didesain oleh Tuhan supaya dia bertahta di situ. Jangan tempatkan yang lain di situ. Jangan tempatkan hartamu di situ. Jangan tempatkan kekuasaanmu di situ. Karena kalau kau tempatkan hartamu di situ, engkau sedang memberontak kepada Tuhan. Engkau ambil alih tempat Tuhan. Karena hati kita ini adalah tempat Tuhan. Karena Tuhan mendesainnya. Tuhan menciptakannya supaya Tuhan bertahta di situ. Amin Bapak Ibu Saudara. Jaga hatimu. Jangan izinkan. Ingat. Salah satu alat iblis untuk mengambil alih hati kita dari Tuhan
adalah kenikmatan dunia. Makanya tadi di ayat yang pertama yang sudah kita baca, jangan berikan hatimu. Jangan syarat dengan pesta pora. Ya. Bapak Ibu, bukan tidak boleh kaya ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu Saudara bilang, wah ini kacau nih Pak Pendeta ini gak boleh kaya. Enggak, justru saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua kaya semua. Amin. Tapi jangan kekayaanmu yang menguasai hatimu. Jangan hartamu yang menguasai hatimu. Tetap Yesus, tetap Tuhan yang berkuasa dan bertahta di hatimu. Amin Bapak Ibu. Hartamu biarlah itu menjadi ya saranamu untuk melayani Tuhan. Untuk membesarkan anak-anakmu. Untuk berguna bagi orang-orang di sekitarmu. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya simpulkan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita dengan 2 kalimat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berjaga-jaga artinya tidak memberi ruang hati dikuasai oleh dunia ini. Berjaga-jaga artinya adalah tidak memberi ruang ya hati kita dikuasai oleh dunia ini. Yang kedua, berjaga-jaga artinya adalah hiduplah di bawah pimpinan firman Tuhan. Hiduplah di bawah pimpinan firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang kami dengar. Biar kebenaran ini sungguh-sungguh memberkati kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Menjadikan kami pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kuasa dan pengurapan Tuhan belum menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya pendengar. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjaga hati kami, menolong kami. Supaya kami boleh memiliki hati yang tetap terus terfokus hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Masa kita yang percaya bersama-sama katakan, amin.